Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kalian kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat di dalam mengikuti setiap PJJ yang diselenggarakan SMP Negeri 1 Sukoharjo ini. Ya. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang keliling lingkaran. Nah, pada minggu yang lalu itu juga kita sudah mempelajari bagaimana cara menemukan rumus keliling lingkaran, yaitu dengan melalui percobaan. Masih ingat percobaannya itu? Jadi dari 3 kali percobaan itu ada 3 buah lingkaran. Kemudian masing-masing lingkaran itu kita ukur diameter dan kelilingnya, di mana keliling dari sebuah lingkaran itu sama dengan 1 kali putaran dari keliling tersebut, Kemudian dari 1 kali putaran itu diukur berapa sentimeter. Kemudian dibandingkan, keliling berbanding dengan diameter. Oh, ternyata perbandingannya 22/7. Lingkaran yang kedua juga begitu, setelah disederhanakan perbandingan keliling dengan diameter adalah 22/7. Lingkaran yang ketiga juga sama, Jadi perbandingan sederhana dari keliling dan lingkaran, dari keliling dan diameternya adalah 22/7. Nah, kalian masih ingat apa itu bilangan yang selalu sama antara perbandingan antara keliling dan diameternya itu anak-anak? Ya, benar itu yang disebut sebagai bilangan pi, Nah, bilangan pi ini termasuk bilangan irasional, di mana bilangan ini bilangan desimal tetapi tidak pernah putus anak-anak angkanya itu. Tidak pernah putus dan tidak pernah berulang. Maka nilai pi itu dikatakan sebagai anggota dari bilangan irasional. Kalau kita sederhanakan, kita ambil 2 angka di belakang koma, nilai pi itu hanya 3,14, Sementara kalau kita ambil dengan bilangan pecahan, maka nilai pi dapat didekati dengan pecahan 22/7. Begitu anak-anak yang sudah dipelajari minggu yang lalu. Sekarang kita mempelajari tentang luas lingkaran anak-anak, Apa saja yang akan kita pelajari untuk hari ini? Tujuan pembelajarannya ini, Yang pertama, siswa dapat menemukan rumus luas lingkaran. Yang kedua, siswa dapat menggunakan rumus luas lingkaran untuk menyelesaikan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita langsung saja mulai, bagaimana cara menemukan rumus luas lingkaran. Mungkin kalian juga sudah hafal rumus luas lingkaran itu, Pak, saya bisa Pak, pi r kuadrat. Ya, udah betul itu, Tapi apa kamu tahu dapat dari mana itu ditemukannya rumus luas lingkaran, pi kali r kuadrat itu, Oke anak-anak, kita ikuti sekarang ya. Nah, ini luas lingkaran. Nah, ini ada sebuah lingkaran, bagian setengah lingkaran bagian atas itu berwarna biru, setengah lingkaran bagian bawah berwarna merah. Kemudian daerah lingkaran di atas dibagi menjadi 12 juring dan salah satunya dibagi lagi menjadi 2 bagian yang sama. Maka akan tampak seperti gambar berikut ini. Sebelum dilanjutkan, apa itu juring? Siapa yang masih ingat? Juring itu adalah bagian dari lingkaran, bagian dari daerah lingkaran yang apa? Yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan busur lingkaran, itu juring, Ingat kembali unsur-unsur lingkarannya. Nah, ini anak-anak ada lingkaran ini dibagi menjadi 12 juring. Nah, ini juringnya ini ada 12. Kemudian salah satu lagi itu dibagi 2 lagi. Juring yang 12 tadi itu dibagi 2 lagi seperti ini. Kemudian dari masing-masing juring itu kita potong-potong anak-anak. Kita gunting. Digunting-gunting itu semuanya ada 12 juring, ditambah 1 juring lagi yang dibagi 2.
Ya, jadi ada berapa juring semuanya itu? Ya, ada ya, itu ada 12 juring. Yang satu dibagi dua itu ya untuk melengkapi yang bagian sisi kiri dan sisi kanan. Kita lihat sekarang ya bagaimana ini. Nah, ini juringnya seperti ini, dipotong satu set. Ya. Ya, kita potong satu. Nah, itu ya yang satu juring itu ya, itu kita tempatkan di sebelah kiri dulu, yang kecil itu. Kemudian yang merah kita tempatkan ke sana, diambil. Kemudian potong lagi ya, merahnya itu. Nah, ditaruh di situ ya, di sebelah kanannya. Nah, yang biru sekarang dipotong. Nah, taruh sebelah kanannya lagi. Kemudian yang merah lagi potong. Ya, kita letakkan sebelah kanannya lagi. Kemudian yang biru dipotong, kita letakkan sebelah kanannya lagi. Yang merah dipotong, kita letakkan sebelah kanan ya, dari yang tadi. Kemudian berikutnya yang biru ya. Berikutnya lagi warna merah. Nah, berikutnya lagi warna biru ya. Nah, kita tempelkan situ. Berikutnya lagi warna merah. Nah, ini gelap ya. Nah, sekarang yang tadi bagian yang biru tadi, yang satu juring dibagi dua, yang kecil tadi, yang satunya itu sudah diletakkan di sebelah kiri, itu paling kiri itu anak-anak ya. Kemudian ini ya satu lagi kita tempatkan di sebelah paling kanan. Nah, itu ya. Nah, itu ya. Maka tampak bahwa dari potongan-potongan juring itu ya bentuknya mirip ya, mirip persegi panjang ya, menyerupai persegi panjang. Kalian tahu berapa atau bagaimana rumus luas dari persegi panjang? Nah, mesti tahu, mesti apa ya, yaitu apa? Panjang kali lebar ya. Nah, ini panjangnya ini merupakan setengah keliling lingkaran ya. Coba dilihat tuh yang merah itu, dari merah itu sampai ke merah lagi ya. Yang di bawah itu berarti setengah keliling, yang biru juga setengah keliling. Berarti panjang dari persegi panjang itu ya, yang mirip persegi panjang ini ya, itu sama dengan setengah keliling lingkaran. Kemudian lebarnya, nah ini lebarnya adalah sama dengan jari-jari lingkaran ya, lebarnya sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, itu ya. Kemudian kalian perhatikan berikut ini ya. Tadi kita sudah memotong-motong dari lingkaran yang sebagiannya berwarna biru dan berwarna merah itu menjadi 12 juring ya. Nah, tampak seperti ini. Sekarang kita akan menemukan rumus luas lingkaran itu ya. Nah, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, maka karena panjangnya ini kan setengah keliling lingkaran anak-anak ya, maka luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang ya. Maka luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Nah, ya, jadi maksudnya luas lingkaran sama dengan luas persegi panjangnya. Nah, oke. Panjang kali lebar ya, luas persegi panjang. Nah, karena kita tahu panjangnya tadi sama dengan setengah keliling lingkaran ya. Kalau keliling lingkaran rumusnya gimana? Yang minggu lalu tuh 2 pi r. Karena setengah maka setengah kali 2 pi r sama dengan pi r ya. 2 kali setengah kan 1 toh. 1 kali pi r ya pi r. Oke, berikutnya jari-jari lingkarannya ya kita sebut dengan r. Maka luas lingkaran ya tadi panjang kali lebar ya. P-nya kan tadi sudah ketemu pi kali r. Kemudian lebarnya adalah r ya, lebar dari persegi panjang itu kan r, jari-jari lingkaran. Maka kita beroleh luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya, r kali r kuadrat. Atau karena kita tahu bahwa panjang jari-jari itu setengah diameter, maka luas lingkaran dapat juga dinyatakan dengan
ya. Pi kali apa? Pi kali setengah D kuadrat, ya. Pi kali setengah D kuadrat, maka pi kali seperempat D kuadrat, ya. Nah, akhirnya dapat kita peroleh rumus yang lain dari luas lingkaran, yaitu seperempat pi D kuadrat. Jadi luas lingkaran itu boleh dinyatakan dengan pi R kuadrat atau seperempat pi D kuadrat, ya gitu. Dimana nilai pi-nya itu boleh diambil 3,14 atau 22/7. Penggunaan nilai pi ini ya biasanya kita melihat dari panjang jari-jari atau diameternya, ya. Kalau panjang jari-jari atau diameternya itu adalah kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi 22/7. Kalau tidak, ya tidak kelipatan 7, maka kita gunakan 3,14, ya. Maksudnya itu untuk mempermudah perhitungan gitu anak-anak, ya. Oke anak-anak, sekarang kita ambil contoh, ya. Contoh yang pertama, tentukan luas lingkaran pada gambar di samping jika jari-jarinya 28 cm, ya. Jari-jarinya 28 cm. Luas lingkaran tadi rumusnya bagaimana? Pi R kuadrat, ya. Nah sini jari-jarinya 28 cm. 28 itu kelipatan dari 7 bukan anak-anak? Kelipatan, ya. Karena kelipatan 7, maka kita pilih nilai pi-nya itu 22/7. Nah, begini, ya. Diketahui R-nya 28 cm, pi-nya kita ambil 22/7. Ditanya luasnya berapa? Ya kita langsung saja masukkan dalam rumus L sama dengan pi R kuadrat, gitu. Maka 22/7 kali 28 cm kali 28 cm diperoleh 2464 cm persegi. Ini contoh pertama. Paham ya anak-anak ya ini ya. Yang berikutnya contoh kedua. Hitunglah luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, gambarnya ini ada dua buah lingkaran, ya. Ya, dua buah lingkaran yang memiliki pusat yang sama, ya. Jadi dua lingkaran ini mempunyai jari-jari yang berbeda, di mana antara dua lingkaran itu diarsir, ya. Daerah yang diarsir, daerah yang diminta luasnya berapa itu. Nah, jika jari-jari lingkaran yang kecil 3,5 cm dan jari-jari lingkaran yang besar 7 cm. Nah, maka penyelesaiannya ya kita harus cari dulu berapa luas lingkaran yang besar, ya, berapa luas lingkaran yang kecil. Kemudian bagaimana anak-anak? Ya betul, dikurangi, ya, luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Nah, kebetulan di sini jari-jarinya itu adalah 3,5 dan 7, ya. Di mana 3,5 dan 7 itu juga artinya dua bilah yang bisa dibagi dengan 7, bisa saling membagi. Maka kita gunakan nilai pi-nya 22/7. Nah, ini ya. 22/7 kali 7 kali 7. Nah, ini untuk yang jari-jarinya 7. Maka diperoleh luasnya 154 cm persegi. Kemudian luas lingkaran kecil ya 22/7 kali 3,5 cm kali 3,5 cm diperoleh 38,5 cm persegi. Jadi luas daerah yang diarsir adalah 154 cm persegi dikurangi 38,5 cm persegi. Hasilnya adalah 115,5 cm persegi. Nah, itu anak-anak ya, dua contoh soal. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya di dalam menggunakan rumus luas lingkaran tersebut. Ya, jadi saya ulang lagi, luas lingkaran itu dapat diperoleh dari ya membuat lingkaran ya menjadi beberapa
juring ya, yang tadi itu 12 juring, kemudian juring-juring tadi dipotong-potong, kemudian kita rentangkan. Maka bentuknya tadi hasil rentangan dari 12 juring tadi mirip dengan persegi panjang. Luas persegi panjang itu nanti akan sama dengan luas lingkaran, karena bentuknya tadi setelah direntangkan tadi berupa persegi panjang akan sama dengan luas lingkaran. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Panjang dari bentuk yang seperti persegi panjang ini adalah setengah dari keliling lingkaran. Ya, setengah keliling lingkaran berarti setengah kali 2 PR, atau PR dikalikan dengan lebarnya dari bangun seperti persegi panjang tadi, ya, juring tadi adalah jari-jari atau R, berarti PR kali R, PR kuadrat. Nah, itu cara menemukan luas lingkaran, dan contoh-contoh soalnya juga kalian sudah paham ya, saya kira seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian dan bisa dipahami. Oke, untuk latihan soal seperti biasa nanti kalian kerjakan di kertas atau di buku latihan, buku tugas, lalu difoto ya anak-anak ya, lalu dikirimkan ke Spensako ID. Seperti biasa ya, tugasnya dikumpulkan paling lambat hari Selasa ya. Jamnya jam berapa? Jamnya jam 14.00 ya. Jadi paling lambat dikumpulkan hari Selasa tanggal 16 ya Februari jam 14.00. Oke. Nah, nanti tugasnya bisa kalian lihat pada tugas daring. Oke anak-anak, sekian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Bila ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Oke, selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.